Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, sucikanlah hati kami. Terima kasih segala nikmat yang telah Kau berikan. Kuatkan akidah kami, mantapkan iman kami, kecilkanlah dunia ini bagi kami, ya Allah. Ya Allah, sucikanlah hati anak-anak keturunan kami. Terima kasih atas segala nikmat yang telah Kau berikan kepada anak-anak kami. Kuatkan akidah mereka, ya Allah. Kecilkanlah dunia ini bagi mereka, ya Allah. Ya Allah, sucikanlah hati saudara-saudara kami. Terima kasih atas segala nikmat yang telah Kau berikan kepada mereka. Kecilkanlah dunia ini bagi kami. Kuatkan iman mereka, ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah, 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 la
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqu wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa asba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Segenap pengurus Masjid Jami Nur Mainah, bapak-bapak, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita di masjid yang mulia dalam rangka melaksanakan rangkaian ibadah-ibadah kita kepada Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan ini senantiasa dikabul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah terlimpah keharibaan penghulu umat
Sayyidil wujud wa afdali kulli mawjud, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, zuriat, sahabat, para tabi'in dan tabi'at, sampai kepada kita sebagai umat. InsyaAllah kita bersama anak keturunan kita kelak nanti akan mendapatkan syafaatul ujmah, syafaat yang paling besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sadar ataupun tidak sadar, diakui ataupun tidak, saat ini kita sudah berada pada tahun 2026 Masehi. Berarti umur kita bertambah lagi 1 tahun. Itu menandakan bahwa semakin hari semakin dekat kepada jadwal kematian kita. Wa ma kana lin nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Dalam Al-Qur'an pada surah Al-Imran ayat 145, ternyata Allah menyatakan bahwa setiap kita manusia, setiap kita makhluk yang bernyawa ini akan mati mesti dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jadwal kematian itu telah ditetapkan dengan pasti oleh Allah. Setiap langkah yang kita langkahkan ini pada hakikatnya menuju kepada jadwal kematian kita. Oleh karena itu, pada pagi yang baik ini, sebagai evaluasi tahun yang lalu dan himmah untuk masa yang akan datang, minimal di tahun yang ini kita lakukan, mudah-mudahan kita memiliki persiapan dan bekal yang kuat untuk menghadap kepada Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu hati kita untuk menerima ilmunya Allah. Semakin hari kita semakin mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan setelah kita mengenal semakin ikhlas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, al-muhasabah miftahul falah. Renungan diri, introspeksi diri, evaluasi diri, bahkan lebih dalam lagi, senangnya orang yang beriman itu menginterogasi dirinya. Itu adalah merupakan miftahul falah, kunci menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Sebagai hamba Allah yang beriman, bertauhid, yang mengenal siapa Allah sebagai ilah, sebagai Rabb, Malik, Khalik, yang mengenal Allah yang menciptakannya, yang menguasai, bahkan yang mengatur alam semesta ini. Subuhun Quddusun Rabbuna wa Rabbul Malaikatu wa Ruh. Satu-satunya yang suci dan mensucikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Tuhannya para malaikat, bahkan Tuhannya alam semesta ini. Para malaikat tidak ada henti-hentinya untuk bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran pada surah Al-Anbiya ayat yang ke-20 Allah nyatakan, yusabbihuna laylan wan nahar la yafturun. Mereka bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa hum la yus'amun, tidak ada jenuh-jenuhnya mereka untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian, dan Allah juga yang menciptakan semua peristiwa yang terjadi pada kalian. Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Allah juga Maha mengetahui apa yang kita sembunyikan. Maka kalau para malaikat itu tidak pernah berhenti untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata alam semesta ini pun terus mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada surah Al-Isra ayat yang ke-44 itu, tusabbihul lahu samawati sab'u wal ard wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, bumi dan semua apa yang ada di dalam bumi itu, mereka semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun melainkan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah. Tetapi sayang, kata Allah, kalian tidak mengerti bagaimana tasbih mereka. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Kalian tidak mengerti apa yang diucapkan. Kalian tidak mengerti apa yang dibicarakan. Burung-burung yang kita dengar keindahan suaranya, mereka sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung-gunung yang kelihatan diam, mereka semua sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wasakharna ma'a Dawuda wal jibala yusabbihuna wa tayr wa kunna fa'ilin. Burung-burung, gunung-gunung, semua mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Sayang, kita tidak mengerti tasbih mereka. Ternyata semua alam semesta ini, langit, bumi, matahari, bulan, bilion-bilion galaksi, virus-virus dalam tubuh kita, partikel yang paling kecil pun, mereka semua bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang maha suci hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mensucikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia, ada lagi makhluk yang satu, yaitu bangsa jin, yang tawar-menawar ketika kita diperintahkan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dua makhluk ini, manusia dan jin. Semuanya para malaikat-malaikat, bahkan alam semesta ini dinyatakan di dalam Al-Qur'an, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih semua apa yang ada di langit, bertasbih semua apa yang ada di bumi ini. Kita manusia dan bangsa jin yang tawar-menawar ketika kita diperintahkan untuk bertasbih kepada Allah. Padahal Allah perintahkan kepada kita untuk sebanyak-banyaknya bertasbih. Misalnya kita baca di dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu yukhrijuhum minaz zulumati ilal nur wa kana bil mu'minina rahima. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, berzikirlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir, dengan sehebat-hebatnya zikir,
bertasbihlah kalian kepada Allah baik di waktu pagi maupun sore hari. Niscaya kalian itu akan didoakan oleh para malaikat, dikeluarkan orang-orang yang berzikir itu dari kegelapan-kegelapan, dari kesulitan-kesulitan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah begitu sangat sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan salawat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap salawat Allah Subhanahu wa taala itu mengandung begitu sangat besar faedah yang buat orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya 3 kelompok manusia yang mendapatkan salawat dari Allah. Pertama, orang-orang yang banyak berzikir. Yang kedua, orang yang banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Orang-orang yang beriman diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga diperintahkan untuk mengucapkan salam penghormatan kepada Nabi. Agar apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan solawatnya kepada kita yang banyak bersolawat kepada Nabi. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha asarah. Siapa orang yang bersolawat kepada aku 1 kali, kata Nabi, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Jadi kita mendapatkan langsung solawat dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang ketiganya adalah orang-orang yang sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu mereka yang apabila diberikan musibah oleh Allah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala wa rahmah, dan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang banyak berzikir adalah orang yang mendapatkan solawat dari Allah. Orang yang sabar, dia mendapatkan solawat dari Allah. Dan orang yang bersolawat kepada Nabi, dia juga mendapatkan solawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering tawar-menawar ketika diperintahkan untuk bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka dalam kesempatan yang sangat baik seperti ini, kebanyakan orang melupakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di waktu subuh, apalagi di waktu sahur. Setelah kita melaksanakan sholat tahajud kepada Allah, kemudian di waktu sahur itulah orang yang beriman, dia banyak beristighfar, dia banyak berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil ashhar hum yastaghfirun. Orang yang beriman itu kalau di waktu sahur dia banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka satu-satunya yang dapat mensucikan kita adalah Allah. Karena Allah itu Al-Wahid. Ingat ya, bahwa Allah Al-Wahid, Zat yang maha tunggal. Hanya Allah lah yang maha suci. Tidak ada yang suci kecuali Allah. Maksudnya begitu. Maka
Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm itu mengingatkan kepada kita, jangan suka merasa bahwa diri kita ini adalah orang suci. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan merasa diri itu paling suci, karena Allah tahu persis siapa di antara hamba-hamba yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Aku tahu siapa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa diri kita ini udah benar, ya. Jangan merasa kita ini udah banyak ibadahnya, udah paling banyak amal solehnya. Jangan. Kemudian merasa diri paling benar, yang lainnya salah. Bapak, hidup ini bagaimana nanti akhir hayat, endingnya bagaimana? Kalau sekarang kita beribadah kepada Allah karena mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita merasa bahwa diri kita ini udah paling suci, taufik ini bisa diangkat kembali oleh Allah. Kan yang menggerakkan kaki kita untuk melangkah ke masjid ini siapa? Allah. Yang menggerakkan tangan kita untuk berinfak, beramal siapa? Allah. Yang menggerakkan telinga kita untuk mendengarkan kajian agama itu bukan diri kita, Allah. Kalau kita bisa melaksanakan sholat tahajud, kemudian kita menganggap bahwa itu adalah perbuatan kita, kekuatan kita, kemampuan kita, ujub namanya. Karena semuanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan perbuatan kalian. Allah berikan taufik kepada kita sehingga Allah gerakkan tuh kaki kita. Siapa yang bangunin kita? Allah. Ada nggak di antara saudara-saudara kita yang saat ini belum dibangunin sama Allah? Ada nggak? Yang masih tidur. Bahkan mungkin ntar dibangunin jam 9. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Ada. Jadi kalau misalnya ini kita dibangunkan karena Allah memilih kita, bersyukur kita kepada Allah. Ya? Jangan merasa bahwa ini adalah perbuatan kita. Ujung-ujungnya nanti kita akan merasa suci. Kalau sudah merasa suci, merasa benar, udah paling banyak ibadahnya, orang lain kita anggapnya itu adalah sesuatu yang kotor. Kita menganggap orang lain adalah sesuatu yang salah. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Allahu Akbar. Inilah muhasabah. Merenungi diri, introspeksi diri. Koreksi diri kita. Banyak perbuatan salah. Banyak perbuatan dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Karena Nabi yang bersabda kullu bani Adam khata'un. Semua manusia itu pasti bersalah. Pasti hilaf. Bahkan ada yang terjerembab dalam dosa dan kemaksiatan ada. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang pasti bersalah, yang pasti berbuat maksiat adalah orang yang kembali kepada Allah. Dia bertobat. Kan dicontohkan oleh Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam itu pernah berbuat maksiat kepada Allah, pernah bersama istrinya Siti Hawa. Tapi Nabi Adam alaihi salam pun mengkoreksi dirinya dan mengakui telah berbuat zalim kepada dirinya. Sampai diabadikan di dalam Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kami telah berbuat zalim kepada diri kami. Nih, lihat kalimatnya. Kami telah berbuat zalim kepada kami.
mengajarkan kepada kita, maaf lahir batin, jangan berpikir bahwa orang yang berbuat maksiat itu akan sukses. Jangan. Kenapa? Sebab pada hakikatnya ketika kita berbuat zolim kepada orang lain, ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat maksiat, pada sebenarnya adalah dia telah berbuat zolim kepada dirinya. Nggak ada yang sukses orang berbuat maksiat, nggak ada yang sukses orang korupsi, itu nggak ada, nggak sukses dia. Ya, yaumatublas sarair, di mana nanti hari akan dibuka semua tabir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelihatan di situ perbuatan maksiatnya, berbuat zolimnya, berbuat dosanya. Ya, dia telah menganiaya orang lain, akan kelihatan di situ. Dia akan berbuat zolim kepada dirinya, akan kelihatan di situ. Jadi jangan berpikir orang yang berbuat maksiat itu adalah orang yang sukses dunia akhirat. Nggak mungkin, akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menjadi ahkamul hakimin saat itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala para malaikat. Ya Rabb, kata Nabi Adam alaihissalam, kami telah berbuat zalim kepada diri kami. Seandainya engkau tidak mengampuni, menyayangi kami, maka kami pasti termasuk orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi. Nabi Yunus alaihissalam itu pun pernah berbuat khilaf, berbuat dosa, berbuat maksiat lagi. Karena Nabi Yunus itu termasuk salah satu nabi yang tidak diutus untuk satu kaum, tidak. Ada beberapa kaum yang diutus buat Nabi Yunus. Artinya dia berdakwah dari satu kaum ke kaum yang lain. Kalau yang lain-lain kan seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa, hanya diutus kepada Bani Israel. Maka Nabi Musa kalau berkata, ya Bani Israel. Begitu juga Nabi Isa, wa iz qala Isa ibnu Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Aku diutus untuk kalian. Tapi Nabi Yunus alaihissalam, bapaknya namanya Matta, ya, itu tidak diutus untuk satu kaum saja. Nah, ketika kaum ini diajarkan tentang agama untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu kaum yang ngeyel, tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Kesel Nabi Yunus, kesel. Ya, inilah dakwah. Kadang-kadang juga seorang kiai itu menyampaikan dakwahnya, ketika tidak sampai dikesel. Dia marah, ya, sambil kecewa Nabi Yunus meninggalkan itu kaum. Naik ke atas perahu, di atas perahu, karena setiap ada kejadian di perahu itu mesti ada yang keluar dari perahu itu. Diundi 3 kali berturut-turut yang keluar Nabi Yunus. Siapa yang keluar pasti akan diceburkan ke dalam lautan itu. 3 kali diundi, yang keluar Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus pun dilemparkan ke dalam lautan. Ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seekor ikan untuk memakan Nabi Yunus alaihissalam. Berada dalam kegelapan perut ikan, yang kedua berada dalam kegelapan lautan, dan yang ketiga berada dalam kegelapan malam hari. Ya, nah itu di dalam perut itu sangat gelap sekali. Diabadikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surah As-Saffat itu. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi ba'tsun. Sekiranya hambaku Yunus ini tidak termasuk orang-orang yang banyak bertasbih kepadaku, kata Allah, maka aku biarkan fi batnihi ila yaumi ba'tsun, berada dalam perut ikan itu sampai datangnya hari kiamat, hari berbangkit. Masya Allah. Kalau hari berbangkit dari zamannya Nabi Yunus alaihissalam sampai datangnya nanti hari kiamat, berapa tahun lamanya itu? Subhanallah. Untungnya Nabi Yunus alaihissalam
dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ada keterangannya dalam surah Al-Anbiya itu, ya. Di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-87, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ngakuin berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai para ulama khilafiyah, ya, berapa lama berada dalam perut ikan itu. Tapi yang masyhur, pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat, Nabi Yunus berada dalam perut ikan itu selama 40 hari. 40 hari, 40 malam. Karena banyaknya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus akhirnya dikeluarkan dari perut ikan. Ya, dimuntahkan sama ikan, keluar dan bertemu lagi dengan para umat-umat yang sedang menanti, ya, pencerahan dari Nabi Yunus alaihi salam, dan berkumpul lagi bersama kaumnya. Itu pelajaran juga buat kita. Ternyata ketika kita ini telah melakukan perbuatan salah, kemudian kita mengevaluasi, mengintrospeksi diri, muhasabah diri, maka akan berhasil. Orang yang banyak berzikir, bertasbih, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui dia telah berbuat zalim kepada Allah, maka hidupnya akan sukses dunia dan akhirat. Itu maksudnya. Inilah muhasabah orang yang beriman. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin mendapatkan stadium makom paling tinggi. Nabi kita sebagai pemimpinnya para nabi, para rasul. Nabi kita itu Imamul Anbiya wal Mursalin, Khataman Nabiyyin, yang menutup ajaran semua nabi, semua rasul. 124.000 nabi ditutup sama nabi kita. 313 rasul ditutup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari semua nabi dan rasul ini, yang menutup semua ajaran adalah nabi kita, ya. Yang menutup semua akhlaknya para nabi dan para rasul adalah nabi kita, Nabi Muhammad. Mendapatkan stadium makom paling tinggi. Ternyata apa? Nabi kita itu adalah seorang nabi, seorang rasul yang sangat tawadu kepada makhluk, tapi senangnya menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dua hal inilah Nabi kita mendapatkan makom yang sangat luar biasa. Manusia yang paling banyak diberikan amanah oleh Allah tentang pengetahuan. Al-alim, Allah itu al-alim, zat yang maha berpengetahuan. Dititipkan pengetahuan Allah ini kepada makhluk yang termasuk kita manusia. Maka ragam macam pengetahuan yang kita miliki. Ada tawassul bil haq, ada tawassul bis sabr. Tapi yang paling banyak dititipkan amanah ilmu oleh Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita itu adalah manusia yang paling paham betul akan kehidupan dan kematian. Karena setiap apa yang dikeluarkan dari lisannya itu adalah wahyu, pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Makom yang sangat luar biasa. Seorang nabi, seorang rasul yang paling dekat di antara hamba-hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senangnya menghambakan, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau itu bersabda, wallahi, demi Allah, la astaghfirullah wa atubu ilaih fi kulli yaumin akthar min 70 marrah. Demi Allah, kata Nabi kita, aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih,
dan aku bertobat kepada Allah fi kulli yaumin, setiap hari, aksar min sab'ina marah, tidak pernah kurang dari 70 kali untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nabi bukan, rasul bukan, jarang kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Betul apa betul? Ada di sini yang beristighfar sehari 100 kali ada? Jarang. Nabi kita lebih daripada itu. Allah, padahal Nabi itu udah dijamin bakal masuk ke dalam surga. Kita kan jaminannya kagak ada kita mah. Ya, belum dijamin kita masuk surga. Jangankan masuk surga, wafat dalam keadaan husnul khotimah itu juga belum tentu. Orang yang muhasabah sebetulnya ada yang diincar-incar dalam kehidupannya. Pertama rahmat Allah, kedua maghfirah, ampunan Allah, yang ketiganya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Karena rezeki yang paling besar ketika kita hidup di dalam dunia itu mati dalam keadaan yang terbaik. Karena kalau mati dalam keadaan yang terbaik disebut dengan husnul khatimah. Husnul artinya terbaik, khatimah terakhir, terakhirnya dalam keadaan terbaik. Terbaik imannya, terbaik saat-saat beribadah kepada Allah, terbaik hubungan sosial kemasyarakatannya, terbaik saat berada dalam lingkungan keluarga. Saat-saat yang terbaik itu dia diwafatkan oleh Allah. Itulah disebut dengan husnul khotimah. Maka ada orang yang rajin ibadah, dia mati dalam keadaan beribadah. Kalau dia itu biasa melaksanakan maaf lahir batin, sholat malam, ada kemungkinan saat dia melaksanakan ibadah di waktu malam, disitulah dia akan dicabut ruhnya. Ada orang yang mati dalam keadaan ruku, ada yang mati dalam keadaan bersujud. Al-maut, kata Imam Al-Ghazali, kalau ada mati seseorang itu bagaimana menurut kebiasaan. Kalau kebiasaan kita ini, maaf, ini Abi ingatkan kepada semuanya, siapapun di antara kita yang rajin bertobat mohon ampun kepada Allah, kebiasaan setiap harinya dia beristighfar, maka orang tersebut, kita nih, bisa mati dalam keadaan beristighfar. Artinya diberikan kesempatan bertobat sebelum dia mati. Ini kan yang kita minta selama ini kan, ya. Taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Minta diberikan kesempatan bertobat sebelum kita mati, ini adalah merupakan anugerah sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya. Kenapa? Sebab orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia mati, berarti matinya berada dalam kecintaan Allah. Kan orang yang bertobat dari dosa seakan-akan dia tidak berdosa. Bukan hanya sekedar itu, akan dihapus dosanya oleh Allah, tapi dosanya itu akan diganti dengan amal kebaikan pahala. Misalnya gini, kita ini berbuat dosa kepada Allah satu minggu, ya. Kemudian kita bertobat kepada Allah dalam satu minggu, maka selama seminggu itu akan diganti oleh Allah dengan pahala selama satu minggu. Kalau ada orang yang berbuat dosa 1 tahun, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka 1 tahun itu akan diganti dengan pahala oleh Allah. Ada orang yang berdosa kepada Allah 10 tahun lamanya, maka dia bertobat kepada Allah 10 tahun itu akan diganti dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu banyakin aja kita berbuat dosa.
Ya boleh aja, tapi mohon maaf lahir batin. Jangan sampai ketika kalian berbuat dosa, di tengah-tengah kalian berbuat dosa, saat itu malaikat Israel diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa. Itu yang jadi masalahnya. Memang bagus, semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin panjang waktu yang kita lakukan untuk maksiat, kemudian kita bertobat kepada Allah, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Cuma manusia nggak ada yang tahu kapan dia akan kembali menghadap kepada Allah. Maka Allah nyatakan itu di dalam Al-Quran pada surah Luqman ayat yang terakhir, wa ma tadri nafsun maza taksibu goda wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Satu jiwa tidak ada yang mampu mengetahui apa yang bakal terjadi di esok hari, dan satu jiwa tidak ada yang mampu mengetahui kapan dan di mana dia akan menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan bertobat sebelum wafat ini adalah merupakan anugerah dari Allah yang sangat luar biasa. Sampai Allah nyatakan di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu sangat suka kepada orang yang bertobat dan sangat suka kepada orang yang mensucikan taubatnya. Ketika kita bertobat dari perbuatan salah dan perbuatan dosa, diawali dengan muhasabah diri kita, mengevaluasi diri kita. Ini mengincar cintanya Allah kepada kita. Ya, sampai bahasa di dalam Al-Quran ayat seperti ini pada surah Al-Baqarah ayat 222 ini, ya, dijadikan doa oleh Nabi kita, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-Mu yang banyak bertobat, dan jadikanlah kami, ya, orang yang mensucikan tobat kami. Ya. Jadi banyak bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan anugerah. Wa rahmatan indal maut, minta diberikan rahmat detik-detik kematian. Saat kematian mintanya rahmat. Wa maghfiratan ba'dal maut, minta diampuni setelah kematian. Oh, lihat, ya. Jadi orang yang udah diwafatkan dalam keadaan baik, jangan cukup sampai di situ. Kenapa? Ada kehidupan setelah kehidupan yang sekarang. Minta diberikan ampunan setelah wafat. Kalau cuma selesai sampai mati, husnul khotimah kita, nggak ada lagi kehidupan setelah kehidupannya, nggak ada masalah. Tapi ternyata ada hidup setelah kehidupan yang disebut dengan akhirat. Akhirat, ya, di mana di akhirat itu dimulai babak baru dari kehidupan yang sekarang ini. Allahu Akbar, masuk kita ke alam barzah, masuk kita ke liang kubur di sana, penuh dengan kegelapan, himpitan kuburan, ada sujail aqra, ular naga yang berkepala botak, ada kala jengking yang besarnya seperti kepala onta. Ada fitnah-fitnah di dalam kubur. Ada yang disebut dengan malaikat munkar wa nakir. Dia akan mensoal, akan bertanya kepada kita, marrabbuka, wa ma nabiyuka, wa ma imamuka, wa ma kiblatuka, wa ma dinuka, wa ma ikhwaduka, wa ma i'tiqaduka, wa ma taqulu bihadzal rajul. Begitu banyak pertanyaan malaikat munkar wa nakir ini. Kalau misalnya kita nggak bisa menjawab, maka fitnah ini sangat luar biasa kepada kita. Dulu waktu kita di madrasah pertanyaan cuma 6, ya, tapi ternyata pertanyaan malaikat munkar wa nakir itu tidak sampai di situ saja. Tidak bertanya tentang siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa imammu,
siapa saudara-saudara kamu. Bukan hanya sekedar itu. Kalau kita ini banyak melakukan perbuatan dosa, semakin banyak pertanyaannya. Itu kita bisa jawab. Tapi yang lain bisa nggak kita menjawabnya? Wa ma i'tiqaduka? Apa i'tiqadmu? Wa ma taqul bihadzal rajul? Apa yang kau ketahui tentang laki-laki ini? Siapa laki-laki ini? Ternyata malaikat munkar wa nakir dengan izin Allah, setiap orang mukmin yang beriman, dia akan dihadirkan Nabi kita Muhammad SAW di kuburnya. Kemudian ini menjadi hujah. Nabi kita akan ditanya, bukan Nabi kita akan ditanya tentang Nabi kita. Wa ma taqulu bihadzal rajul? Apa yang kau ketahui tentang laki-laki ini? Kalau kita nggak biasa membaca sholawat kepada Nabi, Nabi nggak akan memberikan syafaatnya saat kita berada di dalam kuburan. Nggak. Tapi kalau kita biasa membaca sholawat kepada Nabi, menghidupkan sunnah Nabi, maka Nabi akan memberikan syafaatnya. Saat kita berada di dalam kubur, maka kita akan mampu menjawab pertanyaan malaikat munkar wa nakir. Nggak sampai di situ yang namanya kehidupan di sana. Itu baru di dalam kuburan. Satu malam kita berada di dalam kuburan. Sehingga Nabi kita bersabda, yang namanya kuburan itu bisa menjadi raudhah min riyadil jinan, atau bisa juga menjadi hufrah min hufarin niran. Ya, taman daripada taman surga atau jurang daripada jurangnya neraka. Itu dalam kuburan. Nanti akan kita alami dan itu pasti akan terjadi pada kita. Ini bukan fiktif. Bukan, ini sesuatu yang bakal terjadi di hadapan kita. Yang paling dekat adalah kematian, sakaratul maut. Ini pasti akan terjadi, nggak mungkin nggak. Ya, yang paling dekat nih kematian kita. Tuh, yang paling dekat. Udah siap apa belum kita menghadapi itu? Muhasabah. Ya, banyakan mana perbuatan dosa? Banyakan mana dengan amal ibadah yang kita lakukan selama ini? Banyak istighfar, mohon ampun. Dimasukkannya kita ke liang lahat itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Makanya kata Nabi kita, ma ra'aitu manzara qattun illa huwa qabru afzahu minhu. Tidak pernah aku melihat satu pemandangan yang begitu sangat mengerikan kecuali kuburan yang begitu sangat mengerikan. Karena kelihatannya doang anteng, di atasnya sepi, dalamnya sedang bergejolak sebetulnya. Apa yang terjadi di dalam kuburan kita nggak tahu. Ada yang sedang dihukum, yang sedang disiksa, ada yang sedang digigit. Kita nggak ada yang tahu. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil, minta dimudahkan dalam saat-saat kita sakaratul maut. Ya, karena itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti akan merasakan kematian. Merasakan kematian itulah yang disebut dengan sakaratul maut. Maka karena merasakan kematian ini, ya, Nabi kita selalu minta kepada Allah, ya, supaya dimudahkan dalam kematian, ditolong saat-saat menghadapi kematian, dan diberkahi saat-saat kematian itu. Nah, jadi kalau misalnya udah seperti itu, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Banyakin istighfar, banyakin muhasabah diri, ya. Sampai lagi ini di awal tahun, di akhir tahun, terus kita muhasabah. Dan orang yang beriman itu sebetulnya muhasabah nggak mesti di awal tahun, nggak mesti di akhir tahun. Setiap hari kita muhasabah. Maaf, orang yang banyak bertasbih, orang yang beriman, sholat dia bertasbih kepada Allah, betul kan? Sholat tuh sholat, ya. Kalau misalnya kalau kita hitung-hitung lebih dari 182 kali saat kita melaksanakan sholat, satu kali sholat, ya.
Maksudnya satu malam, artinya selama yang wajib tuh, ya. Kan orang bertasbih, ketika ruku dia bertasbih sekali tuh, rukunya kan sekali tuh, ya. Tapi ketika ruku bacanya berapa kali? 3 kali. Kalau dia sholat subuh kayak tadi, kan 2 kali ruku, berarti 2 kali ruku dikali 3, 6 kali. Belum lagi nanti dia sujudnya 2 kali. Setiap sujud berapa kali tasbih? 3 kali kan? Nah, kemudian ketika dia sujudnya 2 kali. Kalau dia melaksanakan sholat subuh berarti 4 kali sujud. Ketika 4 kali sujud dikali aja dengan 3 kali. Kalau kita hitung-hitung dalam satu hari satu malam sholat yang wajib itu sebanyak 182 kali kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, subhanallah, perjalanan spektakuler Nabi kita Muhammad SAW yang hanya dialami oleh Nabi, pelaksanaan Isra dan Mi'raj itu dimulai dengan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya, Pak, semuanya orang-orang yang beriman paham betul memperbanyak tasbih adalah dalam rangka mensucikan Allah, karena satu-satunya yang wajib kita sucikan adalah hanya Allah Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa taala. Sadar ataupun tidak sadar, ketika kita bertasbih kepadanya, diri kita sedang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita subhanallah, Allah sedang mensucikan kita. Walhamdulillah, Allah sedang memberikan nikmat kepada kita. La ilaha illallah, sedang memberikan kekuatan tauhid kepada kita. Allahu Akbar, ternyata yang besar cuma Allah. Selain Allah itu kecil. Dunia ini kecil, keluarga ini kecil, harta jabatan kecil, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa taala. Maka etikat orang yang beriman dengan Allahu Akbar itu sangat luar biasa. Kenapa sholat dimulai dengan Allahu Akbar, diakhiri dengan mengucapkan salam? Harus paham, ternyata orang yang bisa mengetahui bagaimana kekuatan sebenarnya dari Allahu Akbar, dia akan bisa menebarkan keselamatan. Kan nggak mungkin, Pak, maaf. Kenapa nggak mulai dari salam dulu? Dimulai dengan takbir dulu, baru diakhiri dengan mengucapkan salam. Karena as-salam ini menebarkan keselamatan. Bagaimana orang bisa menebarkan keselamatan kalau dia tidak paham akan makna Allahu Akbar? Kalau hartanya masih dianggap besar, akan bakhil dia. Ya, nggak mungkin dia bisa dermawan kalau dianggap bahwa hartanya adalah sesuatu yang besar. Nggak paham bahwa makna Allahu Akbar yang sebenarnya. Karena ternyata Allahu Akbar yang besar cuma Allah, yang lainnya kecil. Ini kan titipan Allah. Ya, diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disimpanlah dalam tabungan akhirat, disedekahkan. Dia paham berarti makna Allahu Akbar. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, rahimakumullah, sekali lagi Abi mengajak kepada seluruh jamaah, ayo sama-sama banyakin istighfar. Ya, apalagi udah seusia kita ini, ya. Baik bapak-bapak, ibu, para jamaah sekalian, rahimakumullah, demikian mudah-mudahan muhasabah kita hari ini, ya, dengan tema juga muhasabah, insyaallah mudah-mudahan menjadikan diri kita semakin hari semakin sedikit dosa-dosa, ya, semakin dikurangi dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan dihapus dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita harapkan lagi, semua dosa yang pernah kita lakukan, waktu yang pernah kita tinggalkan untuk melakukan perbuatan dosa itu akan diganti dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi al-fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لك الحمد يا الله مولانا معبود يا كريم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك عن كل صحابة رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين اللهم نور قلوبنا بنور هداياتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وأولادنا وتلامذنا وجماعتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وضير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.